Hai guys, selamat datang di Cerita Maya bersama aku, Maya. Hari ini aku akan cerita tentang gerhana bulan dalam mitologi Jawa. Seperti yang kita tahu, masyarakat Jawa itu punya banyak adat istiadat yang bahkan kadang masih dijalankan sampai dengan saat ini. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf suara aku agak berubah, agak lebih berat, agak bindeng karena aku habis bersin-bersin gak karuan. Jadi mungkin kalau kurang enak didengar, gak seperti biasanya, aku mohon maaf ya. Oke, aku akan mengambil satu buah cerita dari salah satu koran berita nasional yang saat itu judulnya Kedaulatan Rakyat, yang terbit pada tahun 1983. Gerhana dalam mitologi Jawa identik dengan sosok raksasa bernama Batara Kala atau Kala Rahu. Bagi Sumarsono ini adalah seorang narasumber yang diwawancarai koran pada saat itu. Gerhana bukan sekedar fenomena alam. Penarik becak asal Demak yang sehari-hari mengais nasib di Semarang ini percaya gerhana terjadi lantaran ulah Batara Kala dan menjadi ancaman bagi semesta termasuk umat manusia. Bumi gelap gulita karena raksasa menakutkan itu menelan matahari atau bulan. Begitu keyakinannya. Kata Sumarsono, "Saya akan pulang menyelamatkan tanaman, sebab bila tidak, berarti sumber sandang pangan bagi istri dan anak-anak akan habis." Ini menurut versi Kedaulatan Rakyat edisi 3 pada bulan Juni tahun 1983, yang kemudian dikutip oleh banyak media nasional. Apa yang ditakutkan oleh Sumarsono datang beberapa hari berselang setelah dia diwawancara itu. Sesuatu terjadi pada 11 Juni 1983, tepat 37 tahun yang lalu, menjelang tengah hari, tepatnya pukul 11:29 waktu Indonesia Barat, mentari yang semula bersinar terik tiba-tiba lenyap. Seisi langit pun gelap. Sumarsono panik. Namun, ia harus turut membantu warga sekampungnya mengusir Batara Kala agar mentari bersinar lagi. Caranya, mereka beramai-ramai membuat keributan dengan memukul lesung, kentongan, peralatan dapur, dan sejenisnya, supaya raksasa jahat itu memuntahkan matahari yang telah ditelannya. Sekitar 5 menit kemudian, sang surya perlahan-lahan muncul. Langit pun kembali terang benderang. Sumarsono dan orang-orang desa lainnya merasa lega, berucap syukur karena upaya Batara Kala kali ini bisa digagalkan oleh masyarakat. Jadi menurut kepercayaan orang Jawa pada zaman itu adalah ketika ada gerhana itu karena mataharinya dimakan Batara Kala. Mungkin ada di daerah kalian juga terkenal dengan mitos yang seperti ini ya kan? Padahal menurut ilmu sains sangat berbeda jauh dengan mitos yang diyakini oleh masyarakat pada saat itu. Kemudian, gerhana matahari total itu memang memantik kepanikan. Terlebih, pemerintah Orde Baru saat itu bereaksi serius dalam menyongsong terjadinya fenomena alam ini. Pemerintah bahkan membentuk Panitia Nasional Gerhana Matahari sejak jauh-jauh hari. Dikutip dari Jurnal Baca volume 8-9 tahun 1982 halaman 59. Panitia ini terdiri dari berbagai lembaga ilmiah maupun instansi resmi, termasuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disingkat LIPI, Departemen Kesehatan, Departemen Penerangan, dan seterusnya. Seperti dikutip dari buku Indonesia dan Masalah-Masalah Pembangunan tahun 1986 halaman 259 karya Budi Munawar Rahman dan F.X. Baskara melalui siaran radio, televisi, surat kabar dan lainnya,
Pemerintah secara masif berulang kali memperingatkan warga untuk tidak keluar rumah. Jika nekat melihat gerhana, mata bisa buta. Siapa yang pernah ketika kecil ditakut-takutin sama ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya, kalau kita nekat melihat gerhana matahari total pada siang hari, mata kita buta? Aku yang angkat tangan pertama kali, karena aku sendiri juga ditakut-takutin sama orang tua aku, teman-teman sekolah aku. Karena zaman dulu nggak tahu, mitosnya masih beredar aja di daerahku dan masih sangat pekat lah kebudayaan itu. Bahkan apapun yang dikatakan pemerintahan Soeharto pada saat itu sangat berpengaruh dan ditaati oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Suasana mencekam pun berlangsung selama langit mendadak gelap pada siang hari. Ketakutan warga kian besar karena mitos-mitos terkait gerhana masih sangat diyakini masyarakat, baik di Jawa maupun daerah-daerah lain di Indonesia, dengan kisah atau keyakinan lokal yang tidak sama. Jadi setiap daerah punya keyakinan yang beda-beda nih tentang mitos gerhana matahari total pada siang hari. Jadi teman-teman yang tinggal di daerah lain selain Jawa Timur, saya kan dulu tinggalnya waktu kecil Jawa Timur, tolong ceritain dong ya, apa aja mitos yang terjadi ketika gerhana matahari di daerah kalian. Silahkan komen di bawah. Oke, aku lanjutin ceritanya. Bagi sebagian orang Jawa, termasuk Sumarsono, Batara Kala adalah biang keladi terjadinya gerhana matahari maupun bulan. Batara Kala disebut juga dengan nama Kalarahu. Menurut Suwandono dan kawan-kawan dalam Ensiklopedi Wayang Purwo, sosok ini dipercaya sebagai putra dewa tapi berwujud raksasa akibat kena kutukan. Dalam mitologi Jawa dikisahkan Batara Kala menaruh dendam terhadap Batara Surya atau dewa matahari dan Batara Soma atau dewa bulan. Terkadang muncul pula nama Dewi Ratih atau Dewi Bulan. Jadi masih ada beberapa sebutan untuk dewa bulan. Ada yang disebut Dewi Ratih, ada yang disebut Dewi Bulan. Batara Kala yang menyaruh menjadi dewa ikut meminum tirta amerta alias air abadi bersama para dewa lainnya. Baru minum seteguk, penyamarannya diketahui oleh Surya, Soma, dan Dewi Ratih yang segera melaporkannya kepada Dewa Wisnu, salah satu dewa tertinggi. Akibatnya, Kala murka dan terus berupaya mengejar Surya, Soma, dan Ratih. Menurut Mujadi, dalam adat istiadat daerah Jawa Timur tahun 97 halaman 69, setiap kali tertangkap, Kala akan memakan mereka hingga langit menjadi gelap gulita. Oh, jadi di situ asal muasal gerhana bulan ataupun matahari menurut mitos orang Jawa pada zaman dulu. Batara Kala diwujudkan dalam bentuk raksasa yang hanya memiliki kepala hingga leher. Wow, itu karena hukuman Dewa Wisnu yang menebas leher Kala dengan senjata cakranya. Maka gerhana jarang berlangsung lama. Matahari atau bulan yang ditelan Kala akan keluar lagi lewat leher bagian bawah yang sudah terpotong. Dikisahkan pula dalam mitologi Jawa, bagian setengah leher ke bawah Batara Kala berubah menjadi lesung atau tempat menumbuk padi pada zaman dahulu. Maka, ketika terjadi gerhana, orang-orang beramai-ramai memukul lesung supaya membuat kebisingan dengan berbagai cara agar Kala memuntahkan matahari atau bulan yang dimakannya. Lalu, apa mitos di Jawa seputar gerhana ya? Masih berkaitan dengan Batara Kala atau Kalarahu, muncul berbagai mitos dalam kepercayaan sebagian orang Jawa seputar gerhana matahari atau bulan. Salah satunya diungkapkan oleh Sumarsono, yaitu bahwa ia harus segera pulang untuk menyelamatkan sumber penghidupannya di desa. Sawah atau lahan pertanian dalam kepercayaan Jawa zaman dahulu harus disirami air selama gerhana agar tidak rusak dan gagal panen. Jika punya kebun yang menghasilkan bahan pangan seperti pohon, buah, harus dipukul-pukul batangnya supaya selamat dari terjangan murka Batara Kala. Wow, kalau pohonnya ada banyak gimana dong ya? Harus butuh banyak orang buat mukulin batang pohon ya kan?
Hewan-hewan ternak juga harus dijaga jangan sampai tertidur selama gerhana berlangsung dengan cara dicambuk pelan dengan dahan pohon. Jika tidak, hewan-hewan yang merupakan aset kehidupan ini terancam mati setelah gerhana usai. Selain itu, selama langit gelap karena gerhana, setiap orang wajib terus terjaga dan tidak boleh tidur. Ini mengacu kepada ungkapan Jawa yaitu sopo sing leno bakale keno. Siapapun yang terlena pasti terkena. Artinya, setiap orang harus waspada jika tidak ingin terpapar dampak gerhana. Bagi perempuan yang sedang mengandung, sebagian orang Jawa meyakini gerhana dapat berakibat sangat fatal. Janin dikhawatirkan lahir tidak sempurna, seperti kisah yang diungkap Dr. Hendrawan Nadesul tahun 2009 dalam buku Di Balik Kamar Praktik Dokter 2 halaman 6263. Sang calon ibu bahkan bisa saja meninggal dunia apabila tidak diselamatkan dengan melakukan ritual. Nah, ritualnya apa aja? Menurut kepercayaan, wanita hamil harus diungsikan ke tempat yang dianggap aman, misalnya masuk ke kolong tempat tidur. Sementara itu dilakukan ritual segorogoh atau tradisi liwetan. Ini berarti sama ya, tradisi antara Sunda dan Jawa, yaitu memasak nasi berserta lauknya kemudian disantap rame-rame. Tradisi ini masih kerap diterapkan hingga kini di beberapa desa di Jawa. Gak cuma di Jawa, kemarin aku ngobrol sama teman aku yang dari Sunda. Dia beberapa waktu yang lalu ada gerhana bulan atau orang astrologi nyebutnya full moon atau gimana, aku juga gak ngerti. Dia bilang kalau dia bakal sembunyi malam ini, bakal melek karena gerhana bulannya lumayan lama. Terus aku tanya, buat apa? Kata teman aku, ya guru harus berlindung di bawah meja, kata dia begitu. Jadi di desa dia, bahkan ketika gerhana bulan itu diworo-woro di masjid, jadi ada pemberitahuan bahwa malam ini ada gerhana bulan jam segini, jam sampai jam segini, buat ibu-ibu yang hamil harap sembunyi dan segala macam. Jadi sampai ada pemberitahuannya di desa dia. Dan aku sangat surprise di era yang sekarang ini masih ada warga yang menjalankan ritual itu. Dan temenku baru aja cerita beberapa minggu yang lalu, karena beberapa minggu yang lalu terjadi gerhana dan dia sedang mengandung. Begitu. Nah, untuk cerita masalah gerhana ini kita akhiri sampai di sini. Untuk cerita selanjutnya akan aku lanjut di video part kedua tentang mitos gerhana yang ada di Jawa. Untuk teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih. Terus yang baru subscribe, selamat bergabung dengan Cerita Maya. Buat kalian yang suka sama video ini, silahkan like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu lagi di Cerita Maya episode berikutnya. Bye-bye.